Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama AA Channel. Kali ini AA Channel akan menginformasikan yaitu tentang materi pendidikan agama Islam kelas 10. Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan ke-1. Pertemuan ke-1 itu kita akan membahas cara dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna al-asmaul husna beserta dalilnya. Ini peta konsep atau bagan alir bab 1, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagannya. Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asmaul husna, yaitunya Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, Al-Akhir. Diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia, pribadi yang dermawan, pribadi yang jujur atau amanah, pribadi yang tawakal, pribadi yang tangguh, pribadi yang toleran, pribadi yang adil, pribadi yang bertakwa. Sekarang kita bahas yang pertama atau A, cara dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya 1. Berzikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut dan memuji namanya. Berzikir tidak perlu menghitung berapa jumlah bilangan yang harus dizikirkan. Namun yang penting adalah zikir harus benar-benar menghujam di dalam kalbu. 2. Dapat pula dilakukan melalui perbuatan atau amaliyah sehari-hari, yaitu dengan selalu meniatkan bahwa yang kita lakukan semata-mata hanya karena taat mematuhi aturan mainnya. Misalnya, kita berbuat baik kepada tetangga bukan karena tetangga baik kepada kita, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik. Kita bersedekah bukan karena kasihan, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah, membantu meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini seharusnya dapat kita lakukan karena pada waktu kecil kita patuh melaksanakan perintah dan nasihat orang tua, bukan? Mengapa sekarang kita tidak patuh pada perintah-perintah Allah SWT? Jika sholat dapat kita kerjakan karena semata-mata taat mematuhi perintah Allah SWT, maka rasanya mustahil apabila kita tidak dapat bersikap demikian pada perbuatan-perbuatan lainnya. Yang ketiga, dapat pula seseorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka cara atau jalan bagi manusia yang ingin dekat dengan sebagai orang yang beriman. Tentu saja kita harus mampu menempuh cara yang diridhoi agar dekat dengan Allah SWT. Sekarang masuk tugas 1. Silakan ditulis di buku latihan. Tuliskanlah 3 contoh kisah nyata kehidupanmu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatmu dekat kepadanya. B. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Pengertian iman. Menurut bahasa, iman berasal dari kata amana,
yang berarti percaya. Menurut Rasulullah SAW, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah, iman didefinisikan dengan akad atau perjanjian dengan hati, dan ikrar atau bersumpah dengan lisan atau ucapan, dan dilakukan atau dibuktikan dengan anggota tubuh atau arkan. 2. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pengertian iman di atas, dapat kita uraikan bahwa iman kepada Allah menurut bahasa adalah percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bicara tentang percaya, mari kita coba telaah deskripsi berikut. Si A percaya kepada si B. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh si B jika si A menyuruh si B untuk melakukan sesuatu? Misalnya, si A menyuruh kepada si B agar membeli burung beo berwarna hitam. Jika si B ingin hidup berlimpah harta. Jika si B percaya pada si A, pasti si B akan langsung melaksanakan perintah si A tersebut. Tapi jika si B tidak melaksanakan perintah si A, dapatkah dikatakan si B percaya dengan si A? Walaupun si B beribu kali mengucapkan bahwa dia percaya kepada si A, jika apa yang diperintahkan kepadanya tidak dilaksanakan, si A akan beranggapan bahwa si B tidak percaya kepadanya. Itulah jika iman dimaknai dengan percaya. Iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Apapun yang Allah ceritakan, Allah perintahkan, dan Allah larang, kita harus mempercayainya. Dan tanda dari kepercayaan tersebut adalah kita melaksanakan segala instruksinya berupa perintah dan menjauhi larangannya. C. Makna al-asma'ul husna beserta dalilnya. 1. Pengertian al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi al-asma'ul husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Kata al-asma'ul husna diambil dari ayat Al-Quran surat Toha surat yang ke-20 ayat 8, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. 2. Dalil tentang al-asma'ul husna. A. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 180. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa al-asma'ul husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut al-asma'ul husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. B. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahu Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis diriwayatkan Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, menghafalkan al-asmaul husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya dengan menghafalkannya seseorang dengan mudah akan masuk ke dalam surga? Jawabannya tentu saja tidak. Karena menghafalkan asmaul husna harus diiringi juga dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus menzikirkannya maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam al-asmaul husna tersebut. Tugas 2. Carilah masing-masing satu dalil lain, baik yang ada di dalam ayat Al-Quran maupun hadis tentang al-asmaul husna. Untuk lebih memahami makna al-asmaul husna, marilah kita perdalam pemahaman kita tentang beberapa asmaul husna, yaitunya Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Ad, dan Al-Akhir. 1. Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Surat Al-Infitor ayat ke-6. Al-Karim juga dimaknai yang maha pemberi maaf, karena Allah SWT memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah, yang berarti pembenaran, tenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min artinya Dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah SWT yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Perhatikan firman Allah SWT berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 82. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min artinya bahwa seseorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, al-wakil. Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Firman-Nya dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, Allah SWT pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 62. Dengan demikian, orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah SWT akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah SWT melahirkan sikap tawakal. Oke, kenapa semuanya? Itulah pembahasan kita. Oke, pembahasan untuk selanjutnya kita sambung di part 2. Silakan dinantikan untuk part 2. Terima kasih. Silakan kalau ada yang masih kurang, silakan dilihat di YouTube AA Channel. Subscribe, like, comment, and share ke teman-teman lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صاروا وهيدا غير أني في حروفي أبتغي صوتي خلود.